Puji Tuhan. Shalom. Saya percaya kita masih bisa lebih keras lagi untuk bilang shalom. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya boleh melihat wajah-wajah yang bersuka cita pada sore hari ini. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya untuk membawakan lagi kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, pada sore hari ini saya mau membawakan firman Tuhan mengenai hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Yuk sama-sama kita buka di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14. Kita sama-sama baca Roma pasal 6 ayat yang ke-14 dengan suara yang lantang. Dan kita sama-sama memahami firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saudaraku, pada sore hari ini kita sama-sama mau belajar. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita mau belajar bagaimana sih caranya Allah itu bekerja melalui kasih karunia yang diberikan bagi kita. Bagaimana sih supaya kita ini menjadi orang-orang yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi supaya kita sama-sama mantap bahwa hidup saya ini bukan lagi di bawah hukum Taurat, tetapi hidup saya di bawah kasih karunia Tuhan. Sama-sama kita akan belajar apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita ini sudah hidup di bawah kasih karunia, ataukah kita masih hidup di bawah hukum Taurat? Sama-sama kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-20. Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh menyimaknya sambil membaca Alkitab masing-masing. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada konteks ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, banyak orang Kristen hanya tertuju pada ayat 19 dan 20. Banyak kita mendengarkan firman yang disampaikan tertuju hanya pada ayat 19 dan 20. Jadi seakan-akan hidup kita masih ada di bawah hukum Taurat. Tetapi firman Tuhan berkata, hidupmu bukan lagi di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia Tuhan. Lalu ayat firman Tuhan yang ayat 19 dan 20 ini bagaimana?
Katanya dikatakan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Saya berkata bahwa kita hidup bukan lagi di hukum Taurat. Berarti saya mengajarkan demikian, saya akan ada di posisi paling rendah pada kerajaan surga. Saudara, kita sama-sama belajar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita baca pada ayatnya yang ke-17, ayatnya yang ke-18 dulu. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dikatakan sebelum semuanya terjadi. Dan pada ayatnya yang ke-17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, konteksnya ada pada ayat yang ke-17. Dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi melainkan untuk menggenapinya. Karena kalau Tuhan tidak menggenapi, ketika Tuhan tidak menggenapi ini, saudaraku, kita akan hidup di bawah hukum Taurat. Ayatnya ke-18 dikatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi saudara, konteksnya ada di ayat yang ke-17. Dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Sebentar kita akan lebih membahas firman Tuhan ini pada ayat Allah. Apa bedanya kemuliaan Tuhan kalau saudara melakukan ke-10 perintah hukum Taurat? Jadi kalau saudara tidak bisa melakukan ke-10 hukum itu, minta maaf, saudara akan tetap pada penyakit itu. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kabar baiknya kita bersyukur karena hari ini Allah berperkara pada kita bukan lagi dengan kelakuanmu, dengan kesanggupanmu melakukan itu, tetapi Allah berperkara pada kita hari ini berdasarkan kebaikan dan kemurahan hatinya Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di atas kasih karunia Tuhan. Kita hidup karena kebaikan dan kemurahan hatinya Tuhan. Saudaraku, ketika kita hidup di bawah kebaikan Tuhan, di bawah kasih karunia Tuhan, kemurahan hatinya Tuhan, ketika kita sakit, Dia berkata, datang kepadaku, serahkan hidupmu, aku siap menyembuhkan engkau. Ketika kita berbeban berat, datang kepadaku, aku siap memberkati engkau, aku siap. Jadi saudara, kita sama-sama belajar apa yang dimaksud hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Jadi saudara, hidup di bawah kasih karunia Tuhan, kita hidup di bawah kebaikan dan ketika Tuhan Yesus tidak menggenapi ini, ketika Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, Dia tidak menggenapi apa yang akan terjadi pada orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayatnya yang ke-18 dikatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi saudaraku yang terkasih, kita bersyukur Tuhan Yesus sudah datang untuk menggenapi. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah datang untuk menggenapi ini semua. Di mana Dia genapi? Saat Dia sudah selesai di atas kayu salib.
kemudian dia bangkit dan dia naik. Kalau seandainya itu tidak digenapi, dikatakan bahwa orang yang hidup di bawah hukum Taurat, kita akan melihat di sini satu iota pun atau satu titik pun kita tidak melakukan itu, akan ada sesuatu yang menimpa hidup kita. Bahkan dikatakan ayat 18, sebelum semuanya terjadi. Jadi sebelum semuanya terjadi, apa yang terjadi? Kembali di konteksnya tadi, ayatnya yang ke-17. Apa yang belum terjadi? Penggenapannya. Jadi saudara, saya mau sampaikan bahwa hukum Taurat bukan ditiadakan, bukan ya. Kita tetap belajar tentang hukum Taurat. Hukum Taurat masih perlu untuk kita. Karena kenapa? Kalau kita belajar kembali, kita flashback kembali, kenapa sampai ada hukum Taurat? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, selama beberapa lama, beberapa tahun, mereka tidak tahu dosa. Mereka tidak tahu mereka melakukan dosa, mereka melakukan kekejian bagi Allah, sehingga akhirnya Allah memberikan kepada Musa agar Musa menyampaikan bahwa inilah hukum yang harus mereka lakukan. Sehingga ketika ada hukum Taurat, mereka jadi tahu dosa itu. Oh, ternyata saya tidak boleh begini. Ternyata saya tidak boleh menduakan Allah. Ternyata saya tidak boleh membunuh, berzina dan sebagainya. Itu masih perlu untuk kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-19 juga dikatakan konteksnya sama, sebelum digenapi. Jadi ketika Tuhan Yesus belum menggenapi hukum Taurat, dikatakan ayatnya ke-19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan Allah. Ini konteksnya, kita kembali lagi, sebelum digenapi. Sebelum digenapi, inilah yang terjadi ketika kita hidup di bawah hukum Taurat. Ayatnya ke-20 dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak kerajaan surga. Lebih parahnya lagi saudara, lebih parahnya lagi, kalau konteksnya ayat ke-17 tadi belum digenapi, lebih parahnya lagi kalau keagamaan kita tidak di atas ahli Taurat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Dia ingin mengembalikan standarnya. Dia ingin mengembalikan standar dari hukum Taurat itu. Jadi saudara, kalau dalam hukum Taurat dikatakan demikian, kamu jangan membunuh. Itu yang kita tahu. Standarnya kita yang kita tahu membunuh. Ketika kita tusuk perut orang terus dia mati istet hari ini, kita sudah membunuh. Jadi kita yang tidak pernah melakukan dosa membunuh, kita akan menghina dia yang pernah membunuh. Ketika kita orang yang tidak pernah bersinah, karena setahu kita, standar kita bersinah itu adalah orang yang mungkin tidur dengan istri orang atau orang lain padahal dia sudah menikah. Kita akan menghina dia yang melakukan seperti itu. Itu standar kita. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang untuk menggenapi itu, karena kita semua tidak sanggup melakukan standarnya hukum Taurat. Ternyata standar hukum Taurat itu tinggi, saudara. Yang kita pikir membunuh hanya menusuk perut seseorang akhirnya dia mati, ternyata tidak demikian. Hukum Taurat itu standarnya tinggi sekali. Engkau dendam sama orang, simpan itu di dalam hatimu berlama-lama saja, dikatakan kita sudah membunuh. Dikatakan kita tidak tidur dengan orang itu,
Tetapi kita berfantasi dalam pikiran kita, kita melihat dia padahal kita sudah mempunyai istri, mempunyai suami, dikatakan kita sudah berzinah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, standar hukum Taurat begitu tinggi. Apakah kita sanggup? Apakah kita bisa melakukan itu? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hukum Taurat bukan ditiadakan. Itu tetap ada supaya kita tahu dosa itu dan apa yang harus kita lakukan. Tetapi standarnya kita tidak bisa lakukan itu setiap hari. Ketika kita sakit, kita harus melakukan 10 hukum Taurat. Ketika kita dalam suatu masalah melakukan dosa, kita harus melakukan itu. Kita tidak bisa, kita tidak sanggup, saudaraku. Dan ketika kita masih hidup di dalam hukum Taurat, ayat 18, 19, 20, dikatakan satu titik pun, satu iota pun tidak bisa engkau hilangkan. Dan orang yang tidak keagamaannya lebih tinggi daripada hukum Taurat, ahli-ahli agama, engkau tidak punya tempat dalam kerajaan surga. Karena kenapa? Tidak seseorang pun dibenarkan dengan hukum Taurat. Tidak seorang pun bisa datang masuk ke kerajaan surga dengan hukum Taurat. Karena kenapa? Standarnya terlalu tinggi. Tetapi ayat 17 dikatakan, melainkan untuk menggenapinya. Sudah digenapi. Dan dikatakan ayat 18, sebelum semuanya terjadi, sebelum semuanya terjadi, ini akan menimpa kita ketika kita hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi dikatakan dia sudah menggenapi itu. Tuhan ingin mengembalikan standarnya pada kemuliaannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan, kita tidak lagi sulit untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak lagi sulit untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ketika kita menjadi orang-orang yang sudah disempurnakan dengan Tuhan, kita akan memperoleh kebaikan Tuhan, kemurahan hatinya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika masih ada hukum Taurat, ketika kita hidup masih di bawah hukum Taurat, kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk melihat kemurahan hatinya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah punya kesempatan untuk memberikan kemurahan hatinya kepada kita. Karena kenapa? Standarnya terlalu tinggi. Kita tidak sanggup untuk melakukan itu. Dalam sehari pun kita pasti pernah melenceng dari perintah Tuhan. Sedikit, dikatakan setitik saja, seiota saja, engkau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Betapa bersyukurnya kita. Oleh sebab itu kita butuh juru selamat. Kita butuh juru selamat supaya digenapilah semuanya. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan boleh katakan amin. Yang hidup di bawah hukum Taurat silakan baca ayat 18, 19 sampai 20. Ya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar. Nah, kalau saudara sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita sudah belajar bagaimana kita ini sudah hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Berarti kita harus belajar bagaimana berperkara, bagaimana bertingkah laku, bagaimana berpikir kita, bagaimana beretitut kita berperkara pada Tuhan, juga harus dengan cara yang baru, bukan lagi dengan cara yang lama. Nah, saudaraku, kita sama-sama belajar. Kita buka di dalam Matius 20. Matius 20 ayatnya yang pertama sampai yang ke-16. Matius 20 ayat pertama sampai yang ke-16. Kita sama-sama belajar
bagaimana sih cara kerjanya kasih karunia itu? Bagaimana cara kerjanya kasih karunia di dalam kehidupan kita? Nah, kita sama-sama melihat Matius 20 ayat 1 sampai yang ke-16. Kita baca sedikit-sedikit sambil saya menjelaskan untuk kita. Pasalnya yang pertama dan ayatnya yang pertama dan yang kedua. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi saudaraku, di sini ada seorang tuan pemilik kebun anggur. Dia keluar pagi-pagi betul mencari pekerja. Nah, ketika dia mendapat seorang pekerja, dikatakan bahwa ada kesepakatan. Ayatnya yang kedua, ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah. Berapa upahnya? Sedinar sehari. Ayatnya yang ketiga, kita baca lagi. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Nah, saudaraku, di sini ayat ketiga dan keempat. Kemudian pada pukul 9 si tuan ini keluar dari rumah lagi. Dia keluar, dia melihat ada pengangguran di pasar. Kemudian dia memanggil lagi, ayo kamu kerja di kebun anggurku. Kemudian di situ dikatakan, apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Nah, kemudian ayatnya yang ke-6 dikatakan, kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di situ sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Nah, saudaraku, di sini kita melihat pada pukul 5 petang si tuan keluar lagi. Dia melihat lagi ada orang yang nganggur. Dia suruh lagi, kenapa kamu nganggur di situ? Tidak ada kerjaan. Kalau begitu kamu pergilah ke kebun anggurku. Kemudian mereka pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Jadi saudaraku, ayat yang pertama dan kedua kita melihat di sini bahwa tuan, si pemilik kebun anggur ini, ada kesepakatan mengenai upah yang akan dia berikan. Berapa upahnya? Sedinar sehari. Kemudian pada pukul 9 dan pukul 5 petang dia keluar lagi, dia mendapati pekerja lagi. Di situ tidak ada kesepakatan. Dikatakan apa yang pantas akan kuberikan padamu. Tidak ada kesepakatan. Saudaraku, di sini kita bisa melihat, kita belajar. Bila saudara berperkara dengan Tuhan, bila saudara datang kepada Tuhan, hitung-hitungan, saudara datang kepada Tuhan sepertinya mengikat Tuhan. Apakah Tuhan memberkatimu? Yes, Tuhan masih memberkatimu. Karena Tuhan itu adil. Tetapi sorry, ketika kita menjadi orang, kelompok orang yang pertama, pekerja yang pertama, kita tidak akan melihat kebaikan dan kemurahan hatinya Tuhan. Karena kenapa? Kita mengikat Tuhan. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan 20 tahun, 10 tahun, 30 tahun, sampai saya sudah bau tanah, saya masih melayani Tuhan. Tapi kenapa doa saya tidak dijawab? Saya inginnya begini loh Tuhan, begini. Ini loh yang terjadi sama saya, begini yang terjadi. Mungkin kamu dikasih seperti itu, tetapi stop sampai di situ. Kamu tidak akan melihat kemurahan hatinya Tuhan. Berikutnya lagi. Jadi saudaraku, kita jangan ada pada kelompok orang yang pertama, pekerja yang pertama. Sepertinya kita itu mengikat Tuhan.
Tuhan, saya maunya begini yang terjadi dalam hidup saya. Ketika kita berdoa, Tuhan tanggal sekian saya punya utang, bayar ya, saya tidak mau tahu yang berhutang siapa. Sepertinya kita mendesak Tuhan. Soalnya ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, cara kita berperkara dengan Tuhan, cara kita datang kepada Tuhan, ubah itu. Seharusnya kita menjadi orang-orang, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidupku. Saya tetap bersuka cita, saya tetap mengiring Tuhan, saya tetap melayani Tuhan. Saya akan mengalahkan roh jahat, saya akan mengalahkan penguasa di dunia ini. Ketika rumah tangga saya diambang kehancuran, saya tidak mau dikalahkan dengan si iblis. Saya mau menang. Pola pikir kita harus berubah. Kita tidak boleh menjadi seperti orang kelompok pertama, mengikat Tuhan, maunya yang jadi, sehingga kita tidak melihat kebaikan Tuhan dan kemurahan hatinya Tuhan. Saudara mengerti sampai di sini? Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Jangan lagi ketika kita berperkara dengan Tuhan, ubah pola pikirmu, ubah semuanya, ubah mindsetmu. Jangan lagi sepertinya kita mengekang Tuhan, kita mengandalkan pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Tidak begitu lagi saudaraku. Nah, ketika kita mendengar perumpamaan ini, bagaimana kita hidup yang Tuhan mau, itu juga berbicara tentang respon kita. Respon kita, bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ketika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, ada respon yang harus kita jalankan. Tetap ada tanggung jawab yang harus kita jalankan. Ada tanggung jawab di dalamnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita ditebus dengan Tuhan merupakan juga kasih karunia Tuhan. Tuhan memateraikan Roh Kudus-Nya atas kita. Itu juga merupakan kasih karunia Tuhan. Kita diberikan amanah untuk menjadi pemberita Injil. Kita diberikan amanah untuk mengerti Injil. Itu juga kasih karunia Tuhan. Jadi saudaraku, respon kita atas kasih karunia Tuhan jangan kita sia-siakan. Jangan juga kita seenaknya, oh saya sudah diselamatkan, saya sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, berarti kebaikan dan kemurahan hati Tuhan saya akan melihat setiap hari. Tidak demikian juga. Di sini kita bisa melihat ketika kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, tidak mengikat Tuhan, mengubah cara berpikir kita. Kita tidak cobaan terjadi dalam kehidupan saya mau tetap melayani Tuhan, saya mau tetap mengiring Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika saya baru melahirkan, saya bilang begini, Tuhan ternyata begini yang punya anak. Ternyata tidak segampang yang saya lihat di foto-foto. Sepertinya enak, timang anak. Ternyata susah saudara. Saya bagaimana mau melayani Tuhan? Saya sudah terbiasa satu panggung dengan suami saya melayani Tuhan bersama-sama. Dan ketika kami punya anak, saudara boleh lihat, saya tidak pernah lagi satu panggung dengan suami saya. Karena kenapa? Ada tanggung jawab di dalamnya. Tetapi apakah demikian saya harus berhenti untuk melayani Tuhan? Tidak. Kami bersepakat bersama dengan suami saya bersepakat, Bapak Jova, walaupun ada tanggung jawab di dalamnya, susah memang, tetapi inilah tanggung jawab kita. Sambil melayani Tuhan, sambil mengiring Tuhan, melaksanakan tanggung jawab kita untuk mengurus mereka, karena mereka adalah titipan Tuhan. Dan itu tanggung jawab kita. Sama-sama kita bergandeng tangan, tetap kita melayani Tuhan. Walaupun jahitan masih sakit, sudah capek saudara, kadang malam saya tidur sudah jam 3 subuh. Kadang malah kemarin 2 hari yang lalu sampai jam 4 subuh. Karena Elea begitu susahnya sekarang diajak tidur. Tetapi saya tidak mau menyerah. Kita akan tetap kerjakan keselamatan kita, melayani Tuhan. Apakah saya harus hitung-hitungan? Tuhan, saya sudah begini loh, saya melayani Tuhan begini loh, saya sampai tidak tidur,
saya mengurus anak-anak saya, masa saya harus melayani Tuhan lagi begini, terus Tuhan hanya memberkati saya begini? Kalau saudara masih seperti itu, kita tidak akan melihat kebaikan dan kemurahan hatinya Tuhan. Layani Tuhan dengan sepenuh hatimu, bukan karena ada iming-imingnya. Tetap layani Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama belajar bahwa kita bukan lagi hidup di bawah hukum Taurat, karena Dia sudah datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Begitu tinggi standar hukum Taurat, tetapi Dia datang untuk menggenapinya. Dan kita sudah memperoleh kasih karunia Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah sama-sama kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja dalam kehidupan kita? Kita harus menjadi orang yang melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan maunya kita. Jangan mengikat Tuhan, jangan mengikat Tuhan. Ubah cara berpikirmu, ubah cara berperkaramu kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan kita duduk, tutup firman Tuhan.